Here is where Ethereum comes in. So what we've said with Ethereum is that yes, this idea that we should have HTTP on top of TCP/IP is wonderful. That's the way the internet protocol works. That's the way every other protocol works. That's the way cryptocurrency protocols should work. But Bitcoin fundamentally was never designed to be a TCP/IP. Bitcoin was more designed to be an SMTP. SMTP being the protocol for email. Ethereum dulu dibangun oleh Vitalik Buterin di atas sistem yang sama seperti Bitcoin, Proof of Work. Lebih tepatnya, Ethereum menggunakan algoritma Proof of Work bernama ETH, algoritma mining yang dirancang agar tahan terhadap mining dengan ASIC. Jadi awalnya ramah untuk miner GPU. Tujuan Vitalik waktu itu untuk memastikan Ethereum tetap terdesentralisasi dan bisa di-mining oleh siapapun, bukan hanya perusahaan besar seperti di Bitcoin. Tapi sekarang Ethereum sudah pindah ke sistem baru yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Namanya Proof of Stake. Sejak awal Ethereum sudah merencanakan transisi ke Proof of Stake karena mereka sadar kalau Proof of Work itu boros energi, skalabilitas terbatas, dan juga desain Proof of Stake bisa membuka jalan untuk Ethereum 2.0 yang lebih cepat dan hijau. Namun karena butuh pengembangan teknis yang kompleks dan butuh waktu, Ethereum tetap berjalan dengan Proof of Work dari 2015 hingga 2022, tepatnya di 15 September 2022. Setelah itu, Ethereum tidak lagi menggunakan mining atau Proof of Work lagi. Tapi, apakah benar Proof of Stake adalah jawaban ramah lingkungan dari dunia kripto? Atau ini cuma topeng baru yang terlihat lebih bersih? Tanpa deru mesin dan tumpukan tagihan listrik, Proof of Stake digadang-gadang sebagai penyelamat ekosistem. Tapi apakah hijau di permukaan berarti bersih di dalam? Saat label Green Blockchain disematkan, kita perlu bertanya, apakah ini kemajuan atau ilusi lain yang dikemas rapi? Saat dunia kripto berlomba tampil hijau, Proof of Stake tampil bak pahlawan. Tapi di balik minimnya konsumsi energi, benarkah ia bersih tanpa celah atau hanya ilusi hijau yang nyaman dipandang mata? Apa benar sistem ini lebih baik? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa konsekuensinya buat masa depan blockchain? Let's dig it, bro. Ethereum setelah de-merge pakai sistem konsensus Proof of Stake, di mana bukan lagi miner yang memproduksi blok, melainkan validator yang dipilih berdasarkan staking ETH. Sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya mekanisme Proof of Stake POS bekerja. Bagaimana transaksi bisa divalidasi, blockchain tetap berjalan, dan bagaimana para validator bisa mendapatkan reward. Kita akan kupas langkah demi langkah, mulai dari proses validasi transaksi, pembentukan blok, pemilihan validator, hingga pembagian imbalan dalam sistem Ethereum yang sudah beralih ke POS. Gue yakin banyak di antara kalian yang masih salah kaprah menganggap staking itu sama dengan deposito di bank. Padahal, meski punya beberapa kesamaan dalam aspek dasar, staking itu nggak semata-mata duduk manis dapat imbal hasil kayak deposito di bank. Mekanismenya beda jauh. Staking itu bukan sekadar nyimpen koin, ada sistem, peran validator, dan proses seleksi yang mirip lotre canggih. Kita kupas tuntas biar nggak cuman ikut-ikutan, tapi benar-benar paham. Kalau proses validasi transaksi di konsensus Proof of Work kita sebutnya mining. Proses validasi transaksi di konsensus Proof of Stake itu kita sebut staking. Kalau mining dalam setiap siklus pembuatan blok yang kurang lebihnya butuh waktu 10 menit, semua validator di waktu yang bersamaan berlomba-lomba mecahin teka-teki matematika dan hanya akan ada satu pemenang setiap siklusnya. Lu bisa habisin listrik, beli alat jutaan, siang malam mining. Tapi kalau lu kalah, nggak ada hadiah, nggak ada belas kasihan.
The winner takes all. Yang menang cuma satu, yang paling cepat, paling kuat, dan paling mahal. Lu bisa nyoba 1000 kali dan tetap pulang dengan tangan kosong. Gak peduli lu niat atau jujur, blockchain gak peduli. Nah, di Ethereum sekarang mekanisme itu diganti. Gak lagi adu tenaga brutal. Proof of stake hadir kayak sistem kerja bergiliran. Lu staking 32 ETH, artinya lu punya satu tiket buat ikut kerja shift. Lu nggak perlu ngadu otot, nggak perlu bakar listrik. Tiap 12 detik sistem ngundi giliran secara acak, tapi proporsional dan adil. Dan saat giliran lu tiba, lu kerja, lu dibayar. Kalau mining di jaringan Bitcoin, sumber reward itu datang dari dua hal. Pertama, block reward yang besarannya tetap dan bisa diprediksi karena udah diatur dari awal protokol. Ada halving tiap 4 tahun. Kedua, transaction fee yang dikasih sama pengguna biar transaksinya diproses cepat. Makin rame jaringannya, makin mahal fee-nya, makin cuan buat miner. Jadi total reward yang diterima miner itu sama dengan block reward plus fee transaksi. Yang dapat cuma satu miner tercepat, yang lain ya cuma nonton padahal udah bakar listrik segunung. Sekarang bandingin sama staking di Ethereum. Sumber rewardnya lebih beragam dan sistemnya jauh lebih adil. Berbeda dari block reward di Bitcoin yang besarannya fix dan bisa diprediksi karena adanya halving. Di Ethereum jumlah rewardnya itu dinamis, tergantung berapa banyak ETH yang di stake di jaringan. Makin sedikit yang staking, maka makin banyak block rewardnya. Sebaliknya makin banyak yang staking, makin sedikit block rewardnya. Kenapa begitu? Tujuannya untuk membatasi inflasi, karena di jaringan Ethereum yang diminting itu nggak ada maksimum supply seperti di Bitcoin. Nah, di Ethereum block reward itu dibagi secara adil, dan setiap yang staking pasti dapat peran atau giliran untuk validasi transaksi. Pertama, reward untuk proposer block. Validator yang dapat shift kerja nyusun blok dikasih reward dari protokol. Kedua, reward untuk attester. Validator lain yang kebagian shift untuk ngecek dan ngevalidasi blok juga dikasih jatah. Nah, selanjutnya base fee di Ethereum sekarang dibakar. Ini juga tujuannya untuk membatasi inflasi. Jadi nggak masuk ke validator sebagai transaction fee seperti di jaringan Bitcoin. Tapi kalau ada user yang melakukan transaksi dan bayar gas fee lebih tinggi biar transaksinya didahulukan, maka kelebihan dari base fee ini bakal jadi semacam uang tips atau sogokan buat si proposer yang kebetulan baru dapat shift buat nyusun blok. Tapi pada waktu yang sama, attester yang baru dapat giliran ngecek dan ngevalidasi blok dia nggak kebagian. Jadi ya hoki-hokian kalau pas dapat shift proposer blok dan ngasih tips ya, rejeki si proposer bro. Selanjutnya ada juga MEP atau Maximal Extractable Value. Ini bonus hoki juga, datang dari susunan transaksi yang dimainkan biar dapat keuntungan tambahan, biasanya dari DexS. Cuman ini lebih liar. Dalam proses mining Bitcoin, dalam satu ronde perlombaan itu lebih kurang 10 menit semua peserta diadu di waktu yang sama. Yang cepet mecahin teka-teki matematikanya dia yang menang dan dapat reward. Setelahnya ronde berikutnya ulangin lagi siklusnya. Artinya ronde di reset tiap blok. Tapi dalam sistem ini kalau power lu kecil, peluang menangmu kecil bahkan bisa 0. Bukan berarti ronde baru kamu pasti dapat kesempatan. Tapi di Ethereum mekanismenya berbeda. Asal lu staking 32 ETH itu sama dengan lu punya tiket antrian buat kerja. Sekalipun cuma satu tiket, lu tetap bakal dapat giliran. Dan ketika lu kerja, lu dapat gaji. Kalau dalam satu ronde cuman ada 2 orang, masing-masing orangnya punya satu tiket. Dan setiap orang yang pegang tiket punya kesempatan dapat reward secara proporsional sesuai kepemilikan tiket. In case tadi satu ronde itu bakal berlangsung 2 blok, masing-masing orangnya bakal dapat giliran satu kali buat kerjain satu blok. Cuman siapa yang dapat giliran duluan itu yang acak. Setelahnya reset ronde dan peluangnya tetap proporsional berdasarkan tiket tadi bro. Nah sekarang kalau tetap ada 2 orang,
Katakanlah orang pertama punya 1 tiket, sedangkan orang kedua punya 9 tiket, maka satu ronde itu akan berjalan 10 blok sesuai jumlah tiket keseluruhan. Nah, dalam satu ronde atau 10 blok ini, si orang pertama tadi cuman bakal dapat giliran 1 kali, sedangkan orang kedua bakal dapat giliran 9 kali. Jadi kalau di jaringan Ethereum, kalau kamu staking ETH, kamu pasti punya kesempatan untuk dapat reward. Hanya saja seberapa seringnya kamu dapat, itu variabelnya tergantung pada berapa banyak jumlah staking kamu dan seberapa banyak orang yang melakukan staking di jaringan.